Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 81. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiaoyan tertawa getir saat mendengar ini. Saat ini, melestarikan hidupnya adalah hal terpenting. Siapa yang akan peduli apakah Demon Poison Spot ini berisi semua doki dari elit Dozong di dalamnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan titik racun iblis untuk meletus sepenuhnya? Xiaoyan merenung sejenak sebelum menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Dokter peri kecil ragu-ragu sekali lagi. Akhirnya, dia tanpa daya membisikkan jawaban beberapa saat kemudian. Setengah tahun. Xiaoyan merasa agak kesal saat mendengar waktu yang diludahi dari mulut dokter peri kecil. Setengah tahun. Kemana dia akan pergi dan menemukan seorang elit Dozun untuk membantunya membatalkan Demon Poison Spot selama ini? Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Meskipun saya tidak dapat membatalkan Demon Poison Spot, saya memiliki kemampuan untuk sangat menunda waktu letusannya. Dokter peri kecil merenung sejenak saat melihat ekspresi Xiaoyan. Akhirnya, dia berbicara dengan ekspresi malu. Jika dia tidak mengundang Xiaoyan, kemungkinan hal seperti itu tidak akan terjadi. Selain itu, dia tidak dapat membantu menyelesaikannya setelah masalah seperti itu terjadi. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Medusa, yang masih mengatupkan gigi peraknya, dan tanpa sadar tertawa, tenang, tidak apa-apa. Tempat racun setan ini bahkan mungkin benar-benar memungkinkan kekuatan saya meningkat pesat. Medusa secara alami tidak akan peduli dengan kata-kata yang bahkan Xiaoyan sendiri tidak percayai. Namun, dia bahkan tidak memiliki solusi sedikit pun saat ini. Dia hanya bisa menoleh dan menebas dokter peri kecil dengan matanya yang dingin. Dari bagaimana dia memikirkannya, jika yang terakhir mampu menghabisi Xiebian saat mereka masih berada di dalam sangkar spasial ungu keabu-abuan, kemungkinan besar tidak akan ada masalah merepotkan yang mengikutinya. Dokter peri kecil tidak menyuarakan jawaban di depan mata sedingin es Medusa. Masalah Xiaoyan diracuni memang ada hubungannya dengan dia. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Setelah itu, kita akan memikirkan cara untuk mengatasi Demon Poison Spot ini. Xiaoyan menyelipkan dirinya di antara kedua wanita itu, takut mereka berdua akan bertengkar lagi karena ini. Setelah itu, dia buru-buru tertawa. Iya, Little Fairy Doctor mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas turun dari langit. Saat ini, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking kelelahan karena kematian dan cedera. Mereka secara alami tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ditelan oleh Poison Sek adalah sesuatu yang diharapkan. Xiaoyan hanya menoleh untuk melihat Medusa setelah melirik punggung dokter peri kecil. Dia berkata, jangan salahkan dia. Saya di sini karena orang dari Hall of Souls. Menghadapi masalah seperti itu hanyalah kecelakaan. Medusa hanya bisa menghela nafas saat dia mengamati wajah serius Xiaoyan. Dia mengangguk sebelum segera bertanya dengan suara rendah, apakah kamu merasa tidak enak badan sekarang? Xiaoyan merasakan bagian dalam tubuhnya, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya benda ini tidak menimbulkan masalah sebelum meletus. Namun, begitu itu terjadi, kemungkinan itu sangat fatal seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Apa rencanamu? Medusa bertanya sekali lagi. Bagaimana mudahnya menemukan seorang elit Dozun? Selain itu, bahkan jika dia menemukannya, siapa yang akan membantu seseorang membatalkan titik racun setan ini tanpa alasan? Melihat penampilan yang tampak ganas ini, orang bisa tahu bahwa itu akan membutuhkan banyak usaha untuk membatalkannya. Semuanya akan baik-baik saja saat waktunya tiba. Mari kita selesaikan masalahnya di sini sebelum membicarakannya. Xiaoyan menjawab agak tidak berdaya setelah mendengar pertanyaannya. Medusa hanya bisa menghela nafas saat mendengar jawabannya. Matanya melirik ke bawah di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Niat membunuh melintas di matanya. Setelah menghilangkan beberapa sisa-sisa gerbang 10.000 kalajengking yang membandel, faksi yang dikenal sebagai gerbang 10.000 kalajengking dapat dianggap telah dieliminasi dari Kekaisaran Chuyun. Mulai hari ini, Sekte Racun benar-benar dapat dianggap mendominasi Kekaisaran Chuyun dengan sendirinya. Tidak akan ada lagi faksi yang berani melawannya. Setelah memberikan instruksi untuk beberapa tindak lanjut setelah pertempuran besar ini, dokter peri kecil memimpin kelompok Xiaoyan dan meninggalkan pegunungan Sky Scorpion. Setelah itu, mereka dengan cepat menuju ke kota racun langit di mana markas besar Sekte Racun berada. Pusat kota racun langit adalah markas besar Sekte Racun. Menjadi markas besar Poison Sek, pertahanan tempat ini sangat ketat. Bahkan seorang ahli dari kelas Do Huang pasti tidak akan bisa menyerbu tanpa ada yang tahu.
Hal ini telah dibuktikan berkali-kali selama tahun-tahun ini. Ada bukit batu yang ditutupi dengan warna hijau subur jauh di dalam markas besar Poison Sect. Bukit batu ini adalah tanah terlarang dari Poison Sect. Biasanya, hanya dokter peri kecil yang bisa masuk. Di sekitar bukit batu itu ditutupi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seekor lalat rumah yang ingin memasuki area bukit batu harus melewati banyak sekali mata pemindai sebelum dapat melakukannya. Batu-batu aneh ada di mana-mana di dalam bukit batu itu. Berbagai jenis tanaman beracun juga tumbuh di dalamnya. Bau amis samar dipancarkan sebelum berlama-lama di atas bukit batu. Itu membentuk lapisan tipis racun. Itu adalah racun dengan racun yang sangat kuat yang bahkan seorang ahli Do Wang tidak akan berani menghirupnya dengan mudah. Kadang-kadang ada beberapa serangga dan ular berbisa yang berkeliaran di antara bebatuan aneh. Hal-hal ini adalah makhluk langka di dunia luar. Namun, seseorang bisa melihat mereka di semua tempat di area ini. Kekayaan koleksi Poison Sect memang bukan sekadar rumor belaka. Sebuah kolam kecil yang terbentuk di sekitar bebatuan hitam dibuai di tengah hutan batu. Di sekitar kolam memiliki 4 kepala ular berbisa. Mulut ular besar itu terbuka lebar dan lidahnya terulur. Cairan hitam pekat keluar sebelum akhirnya menetes ke dalam kolam. Bagian dalam kolam adalah air yang sangat gelap. Air kolam benar-benar hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Bahkan kekuatan spiritual akan tercermin ketika mencoba untuk memasukinya. Kabut tipis melayang di atas kolam. Itu membawa bau amis. Jelas sekali, ini adalah hal yang sangat beracun. Saat ini ada 3 sosok manusia berdiri di sekitar kolam batu. Mereka semua dengan saksama mengamati pemuda telanjang di dalam kolam batu. Air racun di kolammu ini tidak akan membahayakan Xiao Yan, kan? Mata Medusa mengamati genangan air hitam saat dia bertanya dengan hati-hati. Kolam air beracun ini adalah sesuatu yang telah saya gunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun untuk membuatnya. Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain, yang menyebabkannya memiliki energi yang sangat besar. Dokter peri kecil berjongkok dan tangannya yang halus menyentuhnya seperti orang biasa. Tangannya mengaduk air beracun yang bahkan bisa menimbulkan korosi pada tangan. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, namun, air beracun pada akhirnya adalah air beracun. Racun yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat, tapi inilah yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia menderita Demon Poison Spot yang ganas. Jika dia berlatih di kolam ini bersama dengan petunjukku, itu mungkin untuk melawan racun dengan racun dan untuk sementara menekan titik racun iblis di tubuhnya. Ini akan mencapai efek menunda waktu ketika Demon Poison Spot akan benar-benar meletus. Mendengar ini, Medusa melirik Xiao Yan di kolam yang matanya tertutup. Pada saat ini, tampaknya tidak ada yang salah dengan yang terakhir. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Dokter peri kecil perlahan berjalan ke sisi lain kolam. Matanya yang cantik melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Pada saat ini, beberapa titik kecil berwarna ungu keabu-abuan muncul di sekitar titik hitam. Titik-titik kecil ini menekan Demon Poison Spot sampai terpaksa menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Matanya segera mengarah ke atas kepala Xiao Yan, dan mengamati kabut putih samar yang perlahan naik darinya. Setelah itu, dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Dia berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya harapkan. Ada kehadiran api surgawi di tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan Demon Poison Spot, itu dapat membantu menghalangi racun. Menambahkan genangan air beracun ini, kemungkinan Demon Poison Spot akan ditekan untuk waktu yang lebih lama. Medusa dan Ziyan menghela nafas lega saat mendengar ini. Yang pertama merenung sejenak sebelum bertanya, apakah tidak apa-apa seperti sekarang? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, air racun hanya memasuki tubuh Xiao Yan tanpa kemauan apapun. Ini tidak cukup, itu harus diarahkan untuk sepenuhnya menekan titik racun iblis. Lalu untuk apa kau membuang-buang waktu? Cepat lakukan. Medusa mengerutkan alisnya. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan cara dokter peri kecil masih berlama-lama di tempat ini. Dokter peri kecil segera meringkuk saat mendengar ini. Dia berencana untuk membalas, tetapi takut membangunkan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan berkata, mengapa kamu tidak sabar? Seseorang harus menunggu kesempatan untuk menyalurkan racun. Apa gunanya terburu-buru? Apakah kesempatan sudah tiba? Medusa juga takut mengganggu Xiao Yan. Karenanya, dia tidak berani berdebat dengan dokter peri kecil meski menyimpan banyak dendam terhadap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tanpa daya menganggukkan kepalanya setelah ditekan oleh Medusa dengan cara ini.
Dia segera sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan kemerahan cerah yang memikat tiba-tiba muncul di wajahnya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya sebelum dia berkata, "Kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu di luar hutan batu." Wanita cantik besar dan kecil segera menatapnya dengan ragu saat mereka mendengar ini. Medusa menyilangkan tangan di depan dadanya dan sama sekali tidak berniat untuk pergi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Tindakan memalukan apa yang ada? Saya harus berada di sini untuk memastikan keamanan Xiao Yan. Siapa yang tahu trik macam apa yang akan kamu lakukan? Kamu." Dokter peri kecil sedikit marah saat mendengar kata-kata Medusa yang meragukan. Namun, saat matanya menyapu Xiao Yan di kolam, yang matanya tertutup rapat, dia segera mengatupkan giginya dan menjawab, "Lupakan, terserah kamu. Anda bisa tetap tinggal jika Anda mau." Dokter peri kecil segera berdiri saat suaranya terdengar. Dia ragu-ragu sejenak dan tangannya yang lembut membuka kancing bajunya dengan lembut. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tubuh telanjang yang indah dan proporsional dengan kulit seputih gading gajah, terungkap di depan mata tertegun Medusa dan Ziyan. Kemerahan cerah yang jarang terlihat tanpa sadar muncul di wajah Medusa ketika dia melihat tindakan dokter peri kecil. Dia mengeluarkan batuk lembut, sebelum segera membalikkan tubuhnya seolah tidak ada yang terjadi. Saat dia berbalik, dia juga menarik Ziyan berkeliling, yang diam-diam mengawasi melalui celah antara jari-jarinya yang menutupi matanya. Setelah itu, dia menuju ke hutan batu. "Hihi, untungnya, mereka tidak sebesar bentuk dewasa saya." Ziyan diam-diam tertawa, saat diseret oleh Medusa. Medusa meningkatkan kecepatan langkahnya saat kata-kata ini terdengar. Ekspresi malu muncul di wajah dokter peri kecil, yang berada di tepi kolam renang. Namun, dia hanya mengatupkan gigi peraknya, setelah melihat dua sosok manusia menghilang dengan cepat. Dokter peri kecil memecah air racun hitam dengan kakinya, setelah menarik pandangannya dari pintu keluar. Gerakannya seolah-olah dia adalah putri duyung yang akan masuk ke air. Dia tampak sangat cantik. Tepat ketika dia akan memasuki kolam, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan mengangkat matanya. Segera dia melihat mata cerah dari kolam yang membawa benang keterkejutan. Mata keduanya saling terkait satu sama lain, dan wajah dokter peri kecil langsung menjadi panas mendidih. Dua pasang mata saling bertautan melintasi kolam yang berisi kabut tipis. Xiao Yan akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Dia segera mengeluarkan batuk kering yang intens, ketika dia melihat wajah merah malu dokter peri kecil, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Batuk Xiao Yan menyebabkan dokter peri kecil ditarik keluar dari perasaan sedikit pusing yang ditularkan dari kepalanya. Tubuhnya yang cantik dan telanjang seperti putri duyung yang cantik saat dia memasuki kolam batu dengan suara cipratan. Akhirnya, tubuhnya yang memikat, yang menyebabkan seseorang melamun, tertutup oleh genangan air hitam pekat itu. Xiao Yan juga merasa agak malu saat melihat riak melingkar di dalam kolam batu. Hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Doki di dalam tubuhnya baru saja menyelesaikan siklus, ketika dia secara tak terduga membuka matanya ke adegan ini. Guyuran. Kolam air tidak jauh memancarkan riak sementara Xiao Yan merasa malu. Segera, wajah memikat yang agak merah cerah muncul dari kolam. Namun, dokter peri kecil hanya mengungkapkan kepalanya kali ini. Bagian tubuhnya yang tersisa sepenuhnya tertutup oleh air hitam pekat di kolam. Wajah dokter peri kecil masih mengandung sedikit kemerahan, karena rasa malunya ketika terungkap. Jika orang-orang dari Poison Sekte melihat ekspresinya, sikap kewanitaannya, kemungkinan mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh. Siapa yang menyangka wanita racun langit ini, yang reputasinya yang ganas di dalam kekaisaran Chuyun dapat menakuti siapapun yang mendengarnya, benar-benar dapat mengungkapkan rona merah yang mengharukan dan indah. Itu apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, saat dia melirik mata teguran dokter peri kecil dengan cara yang canggung. Dokter peri kecil merasa tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini. Dia memutar matanya ke arah Xiao Yan dan membentak, "Apa yang saya lakukan? Saya membantu Anda menekan Demon Poison Spot." Xiao Yan terus tertawa kering saat dia mengusap kepalanya. Dia sebenarnya merasa agak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi seorang wanita telanjang di kolam. Dokter peri kecil bersukacita saat melihat rasa malu Xiao Yan yang langka. Dia segera tertawa lembut. Xiao Yan merasa agak linglung saat melihat bibir indahnya tersenyum. Senyuman lembut itu sangat menyentuh hati seperti di kota Qingshan. "Kamu masih terlihat lebih baik saat tersenyum." Xiao Yan diam-diam berkomentar. Dokter peri kecil terkejut. Dia segera menurunkan matanya saat lengan seperti giok yang halus terulur dari kolam. Itu secara acak memotong air kolam saat dia dengan lembut berkata,
saya disebut wanita racun langit di Kekaisaran Chuyun. Di masa depan, saya tidak akan selamanya dapat melakukan kontak dengan siapapun, selama bahaya tersembunyi dari tubuh racun yang menyedihkan masih ada. Tubuh racun yang menyedihkan akan semakin membahayakan orang-orang di sekitarku saat mendekati waktu akan meletus sepenuhnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang menunjukkan kepahitan di sudut mulutnya. Dia berkata, tenang, saya akan melakukan yang terbaik, untuk membantu Anda menemukan bahan yang diperlukan untuk mengontrol tubuh beracun yang menyedihkan. Setelah Anda mampu mengontrol tubuh racun yang menyedihkan dengan sempurna, semua masalah Anda akan terselesaikan secara alami. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia dengan kuat menguatkan perhatiannya saat lengannya yang halus menari. Seperti putri duyung yang cantik, dia perlahan tiba di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap Demon Poison Spot di dada Xiao Yan sebelum mengangguk. Dia berkata, kecepatan penyebaran Demon Poison Spot sudah sangat melambat. Dengan kemampuan genangan air beracun ini, seharusnya tidak dapat memberikan efek yang jelas. Hehe, ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhku. Racun mematikan biasa tidak berpengaruh banyak pada saya. Demon Poison Spot ini mungkin tidak termasuk dalam kategori ini, tapi 3 jenis Heavenly Flame setidaknya menimbulkan beberapa halangan untuk itu. Xiao Yan tertawa. Api surgawi memang misterius. Ia bahkan mampu menekan Demon Poison Spot yang ditinggalkan oleh elit Douzong sedemikian rupa. Tidak heran itu adalah kekuatan yang sangat didambakan oleh orang-orang di dunia ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sambil merasa terkejut. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun, ini masih belum cukup. Selanjutnya, saya akan menggunakan tubuh saya sebagai saluran, membiarkan racun di kolam melewati tubuh saya dan melakukan penindasan lengkap dari titik racun setan. Dengan cara ini, itu akan membantu Anda mencapai waktu yang cukup untuk pergi dan mencari seorang elit Douzun, untuk membantu Anda menghilangkan racun. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Mengapa kamu harus begitu sopan? Dokter peri kecil menegur Xiao Yan dengan tatapan. Kemerahan cerah muncul di wajahnya saat dia berbisik, tutup matamu. Jangan membukanya tanpa izin saya. Xiao Yan memahaminya ketika dia mendengar perintahnya. Dia tertawa sebelum perlahan menutup matanya. Dokter peri kecil hanya menghela nafas lega, setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Tangan halusnya terayun di depannya, sementara bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Baru saat itulah dia perlahan berdiri di kolam. Tubuh telanjang yang seputih gading gajah muncul dari kolam. Air hitam pekat mengikuti garisnya yang memikat saat perlahan-lahan mengalir ke bawah. Akhirnya, itu menetes ke dalam kolam, membentuk riak melingkar. Tubuh Little Fairy Doctor benar-benar terbuka di depan Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat. Meskipun saat ini matanya tertutup, dokter peri kecil masih merasa wajahnya tampak seperti nyala api. Itu sangat panas sehingga menakutkan. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menekan perasaan aneh di hatinya. Tangan dokter peri kecil sedikit gemetar dan isapan kecil muncul dari dalam tubuhnya. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran air muncul di kolam. Saat pusaran berubah lebih cepat dan lebih cepat, seutas racun hitam pekat tiba-tiba diserap ke dalam tubuh peri kecil. Di bawah kendalinya, itu melesat melalui tubuhnya dan akhirnya menggumpal di jari panjangnya. Jari halus seperti giok Little Fairy Doctor berubah menjadi warna hitam pekat. Wajahnya agak serius saat kuku dengan lembut menekan jari yang sudah berubah menjadi warna hitam gelap. Mengikuti tekanan kuku jarinya, orang bisa melihat setetes darah merah cerah yang tidak biasa muncul. Tetesan darah yang muncul tidak jatuh. Sebaliknya, itu tetap melekat kuat pada kuku Little Fairy Doctor, tampak seperti mutiara darah kecil yang mencolok. Wajah Little Fairy Doctor menjadi sedikit serius saat dia mengamati tetesan darah ini. Racun di dalam darah ini adalah darah racun yang paling mengerikan. Bahkan dengan kekuatan kelas Douzong Xiebian, dia akhirnya mati karena itu. Ini sudah cukup untuk melihat keampuhan benda beracun ini. Dokter peri kecil perlahan menghembuskan napas saat dia memfokuskan pikirannya. Sesaat kemudian, jarinya yang halus bergerak perlahan dan akhirnya berhenti di atas Demon Poison Spot di dada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum segera mengatupkan gigi peraknya saat tangannya yang lembut menari. Orang bisa melihat untaian garis halus berwarna hitam melesat dari ujung jari dokter peri kecil saat mereka menari. Akhirnya mereka membelit dan membentuk segel misterius yang mengelilingi Demon Poison Spot. Setiap kali garis-garis kecil berwarna hitam meletus, mereka akan bersentuhan dengan setetes darah racun yang menyedihkan di kukunya. Benang darah kemudian akan melekat padanya.
Demon Poison Spot tampaknya merasakan sesuatu setelah pengepungan benang berwarna hitam. Garis racun kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan. Mereka seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah segel di sekitarnya. Huff. Little Fairy Doctor segera mendengus dingin ketika dia melihat perubahan Demon Poison Spot. Kecepatan menari dari ujung jarinya tiba-tiba meningkat. Garis segel hitam juga menjadi semakin tebal. Garis titik racun iblis melesat ke arah segel tebal itu, tapi segera dipantulkan kembali. Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa erosi titik racun iblis gagal. Namun, Demon Poison Spot itu dengan kejam meludahi garis hitam yang sangat beracun yang setebal ibu jari tepat sebelum segelnya selesai. Wajah Little Fairy Doctor berubah sedikit setelah melihat serangan ganas ini. Jari-jarinya yang halus menari dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, banyak bayangan terbentuk. Racun mematikan di garis hitam bertabrakan dengan segel itu sesaat kemudian. Namun, kali ini tidak dipantulkan kembali. Garis hitam beracun yang mematikan ini mengandung doki dalam jumlah yang sangat besar. Di bawah dukungan doki dalam jumlah besar ini, racun mematikan di garis hitam merobek segel dengan brutal. Akhirnya, ia menjadi seperti ular buas yang besar saat berlari menuju segel. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat lapisan segel terkoyak oleh racun mematikan dari garis hitam. Jarinya tiba-tiba dijentikkan tepat sebelum benar-benar patah. Tetesan darah racun yang menyedihkan di ujung jarinya mengalir deras sebelum tersebar di segel misterius itu. Segel itu segera mengeluarkan warna merah cerah saat darah racun yang menyedihkan dituangkan. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Mereka membentuk-bentuk naga. Racun mematikan dari garis hitam bertabrakan dengan keras dengan garis hitam lainnya, yang telah membentuk jaring dan membawa seutas benang merah cerah. Kecepatan pengisiannya segera mulai melambat. Beberapa napas kemudian, itu benar-benar kaku sebelum membuka segelnya. Dokter peri kecil tidak menghela nafas lega saat melihat ini. Jari-jarinya menari dan dia selesai menyegel segel ini. Saat tangannya bergerak, racun mematikan yang benar-benar memadat di garis hitam itu seperti laras meriam saat menyusut. Tiba-tiba, itu menembakkan seutas garis hitam kecil di tengah suara yang menerkam. Akhirnya, itu menembus lapisan terakhir segel. Segel tangan dokter peri kecil langsung selesai ketika benang garis hitam itu menembus. Segera, segel di sekitar Demon Poison Spot memancarkan cahaya merah terang yang benar-benar mengamankan Demon Poison Spot di dalamnya. Setelah segel selesai, dokter peri kecil menemukan bahwa racun mematikan dari garis hitam itu melarikan diri. Wajahnya langsung berubah. Tepat ketika dia berencana untuk menghancurkan utas melarikan diri Demon Poison Spot, dia terkejut menemukan bahwa suhu di permukaan tubuh Xiao Yan telah menjadi jauh lebih panas. Sekelompok samar api hijau giok muncul di sekitar garis hitam itu, yang secara acak kabur. Nyala api benar-benar melilit garis hitam. Dari kelihatannya, nyala api itu sepertinya bermaksud untuk memurnikan yang terakhir. Garis hitam itu mulai berputar dengan liar setelah dibakar dengan keras oleh api hijau giok itu. Jumlah besar doki yang terkandung di dalamnya mulai terungkap. Orang ini, dia benar-benar berpikir untuk menyempurnakan doki dalam utas tempat racun setan ini menjadi miliknya. Kejutan segera melanda mata cantik dokter peri kecil saat melihat pemandangan ini. Segera, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dari tampilan situasinya, tampaknya api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki garis racun yang melarikan diri meskipun tidak dapat sepenuhnya memperbaiki titik racun setan. Meskipun utas titik racun setan ini sangat kecil, doki yang terkandung di dalamnya sangat murni. Jika dia bisa memperbaikinya, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Orang ini sangat berani. Api hijau giok terbakar dengan ganas saat hawa panas menyebar. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan tampak seperti dipanggang. Namun, beruntung bahwa Glazed Lotus Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang dilepaskan tidak mempengaruhi Xiao Yan. Jika tidak ada orang lain yang berani membiarkan api surgawi menyala tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam pekat sedang bergulir dengan intens seperti ular kecil di dalam gugusan api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya akan sedikit tersebar saat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam pekat cepat atau lambat akan benar-benar terbakar menjadi ketiadaan, karena tidak didukung oleh suplemen apapun. Selama warna hitam yang mengandung racun intens dihilangkan, doki murni yang terkandung di titik racun setan ini akan mudah diserap oleh Xiao Yan. Selain itu akan menjadi zat bergizi yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan meningkat.
Pikiran Xiaoyan terfokus pada benang racun hitam pekat ini saat hatinya mengeluarkan tawa dingin. Mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi Demon Poison Spot itu. Namun, seutas benang kecil dari garis racun tanpa sumber apapun yang mendukungnya dari belakang benar-benar berani bergerak secara acak. Tampaknya itu benar-benar mengira Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya, yang terbentuk dari dua api surgawi, tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiaoyan difokuskan pada warna garis racun hitam gelap, yang secara bertahap menjadi pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut Demon Poison Spot ini. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil. Itu sangat gelap dan beracun. Dengan kekuatan Do Huangnya saat ini, memang sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan melihat apa yang Glazed Lotus Heart Flame saat ini lakukan, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan apa yang disebut Demon Poison Spot ini. The Glazed Lotus Heart Flame yang terbentuk dari kombinasi dua Heavenly Flames mampu memurnikan racun Demon Poison Spot ini. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil, Glazed Lotus Heart Flame ini setidaknya mampu menyempurnakannya. Oleh karena itu, hati Xiaoyan diam-diam membuat dugaan bahwa jika api surgawi yang lain bergabung dengan api hati teratai Zamrud, dan mencoba untuk memperbaiki seluruh titik racun setan mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam mencoba untuk menggabungkan api surgawi lainnya tidak kurang dari menemukan seorang elit Douzun untuk membantu dan menghilangkan racun. Benua Doki ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat langka. Menemukannya adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, berusaha untuk memperbaikinya sangatlah sulit. Selain itu, api surgawi bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktikkan afinitas doki api, serta mereka yang menggunakan taktik serupa mampu memperbaikinya, mereka akan dapat menggunakannya. Oleh karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua doki. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah kata api surgawi menyebar, kemungkinan itu akan mengundang ahli dari segala arah dengan tujuan merebutnya. Akan lebih sulit untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini. Saat itu, Xiaoyan telah menghabiskan hampir 1 tahun penuh di Akademi Jianan untuk mendapatkan Flame Heart Flame. Baru setelah itu dia berhasil mendapatkan Flame Heart Flame dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari Black Corner Region. Apalagi, ini setelah dia menjalani perjuangan hidup dan mati. Oleh karena itu, kesulitan menemukan api surgawi dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari seorang elit Douzun. Tentu saja, jika itu adalah api surgawi jenis ketiga, bagian dalam tubuh Xiaoyan memang memilikinya. Bone Chilling Flame yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao. Kecuali jika roh Yao Lao benar-benar dihancurkan, seseorang harus terlebih dahulu menghapus jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Ini secara alami adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Xiaoyan. Dia berharap untuk menggunakan Bone Chilling Flame ini, untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau sudah mati. Yao Lao telah mengatakan bahwa Xiaoyan harus memperbaiki dan menggabungkan Bone Chilling Flame jika segel api di dahinya menghilang, dan segel api itu masih ada meskipun tidak mengeluarkan panas. Selain itu, mengingat karakter Xiaoyan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menelan dan memurnikan api ini tanpa merasa tidak enak, bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain situasi yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna titik hitam setan dalam nyala hijau giok telah menjadi jauh lebih pucat, sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Dia samar-samar bisa melihat doki yang kental dan murni seperti cairan di dalamnya. Sungguh layak menjadi hal yang menyeramkan, yang dikumpulkan oleh semua doki di Douzong Elite untuk itu benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiaoyan tak berdaya menghela nafas saat dia mengamati racun hitam garis yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan gugusan api hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Suhu panas juga meningkat. Xiaoyan tidak menyadari berapa lama perbaikan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu hanyalah bahwa hampir 2/3 dari doki di dalam tubuhnya telah menghilang, untuk memperbaiki garis Demon Poison Spot ini. Dari sini, dimungkinkan untuk melihat betapa merepotkannya tempat racun setan. Seutas benang telah mengubah Xiaoyan menjadi keadaan ini. Api hijau giok yang berputar dengan keras itu tiba-tiba mengungkapkan doki yang murni dan kuat, saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah di dalam hatinya. Jiwa Xiaoyan tiba-tiba menguat.
Pikirannya bergerak dan melihat bahwa garis racun hitam pekat yang semula di dalam nyala api telah kehilangan warna hitam pekatnya pada saat ini. Menggantinya adalah warna yang hampir tidak terlihat. Ada doki murni yang perlahan mengalir di dalam. Doki ini awalnya diisi dengan racun. Namun, setelah penyempurnaan Glazed Lotus Heart Flame dalam jangka waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar dikeluarkan. Hanya doki yang paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya, seseorang akan dapat menyerap energi seperti itu tanpa efek samping. Api hijau giok perlahan menghilang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster yang mengapung di samping, menunggu perintah Xiao Yan kapan saja. Kesadaran Xiao Yan dengan hati-hati bergerak maju sebelum dengan lembut menyentuh doki yang murni. Setelah menemukan tidak ada yang salah, dia perlahan menyerbu dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tidak terhalang. Begitu dia masuk, Xiao Yan memperoleh otoritas atas doki murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan doki murni ini di sepanjang rute metode Ki Flame Mantra. Ini dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus doki murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya karena membawa suara siulan yang aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Sebaliknya, tetesan cairan kental dari doki murni tersebar kemanapun badai energi berlalu. Perasaan yang nyaman menyebar dari dalam tulang Xiao Yan dimanapun doki murni itu menetes. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Perlahan-lahan menghilang setelah 30 lebih tetes cairan kental doki tersebar. Doki murni secara bertahap menjadi pucat. Itu menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya bubar. Mata Xiao Yan tertutup rapat saat dia berada di kolam batu. Air di kolam telah jatuh dari bahu ke pinggangnya. Selain itu air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu mengeluarkan kabut racun yang tebal. Little Fairy Doctor berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia sudah memakai pakaiannya. Matanya yang cantik sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak disangka api surgawi dalam tubuh Xiao Yan sebenarnya menakutkan ini. Suhu yang dipancarkannya saat memurnikan garis Demon Poison Spot telah merebus genangan air racun yang berharga ini, menyebabkan sebagian menguap. Di kolam renang, tubuh Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar saat dokter peri kecil merasa tidak berdaya. Matanya segera bergetar saat perlahan terbuka. Gelombang aura yang kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiao Yan membuka matanya. Itu menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam. Aura yang menyebar perlahan menyusut kembali beberapa saat kemudian. Setelah itu benar-benar masuk kembali ke tubuh Xiao Yan. Sebuah cahaya berkedip di dalam matanya saat auranya perlahan-lahan tertahan. Dokter peri kecil merasakan kegembiraan saat dia merasakan aura Xiao Yan yang agak kuat. Dia mengungkapkan sedikit senyum. Jari kaki Xiao Yan ditekan di dasar kolam. Dia meminjam sedikit daya apung air untuk melompat dengan luas. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil buru-buru mengalihkan pandangannya saat melihat Xiao Yan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru memarahi, kenapa kamu tidak memakai pakaianmu? Xiao Yan merasa malu saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya, sebelum menariknya ke tubuhnya dengan cara yang kacau. Dokter peri kecil hanya mengalihkan pandangannya setelah Xiao Yan selesai mengenakan pakaiannya. Tangan halusnya menarik rambut putih panjangnya yang menutupi dahinya. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kemerahan. Namun, sesaat kemudian dia menenangkan pikirannya. Matanya yang cantik mengamati tubuh Xiao Yan sebelum dia dengan rasa ingin tahu bertanya, berapa banyak peningkatan kekuatan Anda setelah menyempurnakan benang dari garis Demon Poison Spot yang mencoba melarikan diri? Xiao Yan merasakan dirinya sendiri sejenak sebelum tertawa, tidak banyak. Saat ini, saya hanya berada di puncak bintang Do Huang. Itu cukup maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, Demon Poison Spot ada di tubuh Anda. Begitu Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat meningkat. Dokter peri kecil tertawa. Senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul saat mereka berdua saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu bintang di kelas Do Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama setahun. Oleh karena itu,
meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah memperbaiki utas garis Demon Poison Spot telah melebihi harapannya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mencapai puncak kelas Do Huang jika saya benar-benar menyempurnakannya. Tangan Xiaoyan mengusap Demon Poison Spot di dadanya saat dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak meremehkan atau menolak hal ini seperti sebelumnya. Tangan Xiaoyan mengusap dadanya. Dia menarik kemejanya dan menyapu pandangannya ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa area sekitar titik racun iblis, yang telah menyebarkan warna hitam yang aneh, ditutupi oleh segel yang tidak biasa. Selain itu, tampaknya segel ini telah menghentikan penyebaran Demon Poison Spot. Ini adalah metode penyegelan racun yang telah saya pelajari dari buku 7 berwarna racun, yang saya peroleh saat berada di dalam gua di kota Qingshan. Menambahkan ini ke api surgawi yang membantu Anda, kemungkinan titik racun setan ini tidak akan meletus selama 2 tahun ke depan. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan saat dia melihat Xiaoyan. Dengan kata lain, Anda harus menemukan seorang elit Douzun untuk membantu menghilangkan racun dalam waktu 2 tahun. Jika tidak, segel akan secara otomatis menghilang pada saat itu dan Demon Poison Spot akan meletus sepenuhnya. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Iya, aku tahu. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak menyebutkan bahwa dia mungkin bisa memperbaiki Demon Poison Spot ini jika dia bisa menemukan Heavenly Flame jenis ketiga. Bagaimanapun, kesulitan menemukan api surgawi ketiga tidak kurang dari mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Menurut apa yang aku tahu, tidak ada elit Douzun yang hadir di negara-negara sekitar sini. Akan sangat sulit untuk menemukan satu bahkan di seluruh wilayah barat laut. Dokter peri kecil menyatukan alisnya dan menghela nafas. Seorang elit Douzun. Kelas ini sudah bisa dianggap sebagai eksistensi puncak di pagoda emas di benua Doqi. Kemungkinan hampir tidak ada ahli dari kelas seperti itu bahkan di seluruh benua Doqi. Mereka yang memiliki ahli seperti itu semuanya benar-benar tingkat atas di benua itu. Dibandingkan dengan makhluk besar ini, sekte racun atau aliansi yang keduanya tampak sangat kecil. Bagaimanapun, Kekaisaran Mama dan Kekaisaran Chuyun ini hanya berada di sudut yang tidak mencolok dari benua Doqi yang sangat luas ini. Bahkan di wilayah barat laut ini, Kekaisaran Majia dan Kekaisaran Chuyun, yang terletak di dekat tepian, sepertinya tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Mari kita lakukan dengan pelan. Bagaimanapun, kita masih memiliki 2 tahun, Xiaoyan mendesah pelan. Namun, wajahnya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Nama yang agak akrab tiba-tiba melintas di hati Xiaoyan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Ahli yang pernah disebutkan oleh Yao Lao dan tetua pertama Suqian dari akademi dalam Akademi Jianan. Feng Zunze. Di benua Doqi, hanya seorang ahli dari kelas Douzun yang memiliki kualifikasi untuk ditangani dengan cara ini. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa teman baik Yao Lao saat itu adalah Douzun yang asli. Posisi elit Douzun sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bertemu seseorang, tidak mungkin meminta pihak lain untuk membantu menghilangkan racun tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki hubungan tertentu. Namun, mengingat posisi Douzun elit, mengapa dia membangun hubungan dengan seseorang kecuali orang itu memiliki kekuatan atau kemampuan lain yang dia hargai? Dengan mengesampingkan beberapa hubungan khusus, sebagian besar persahabatan dibangun berdasarkan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun poin ini sedikit realistis, tidak diragukan lagi itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin menemukannya, teman lama yang dikabarkan memiliki pertemanan hidup dan mati dengan Yao Lao seharusnya sedikit lebih dapat diandalkan. Dari apa yang dikatakan penatua pertama Suqian, Feng Zunze ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Yao Lao. Bahkan setelah yang terakhir menghilang bertahun-tahun yang lalu, dia masih terus mencari jejaknya tanpa henti di seluruh benua. Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa persahabatan antara keduanya pasti jauh lebih solid dari yang bisa dibayangkan siapapun. Jika dia bisa menemukan Feng Zunze yang misterius ini, pihak lain kemungkinan besar akan membantu mengingat hubungannya dengan Yao Lao. Namun, Xiaoyan segera merajut alisnya saat dia berpikir sampai saat ini. Benua Doqi sangat besar. Kemana dia akan pergi mencari Feng Zunze? Haruskah dia benar-benar mengeluarkan rumor bahwa dia adalah murid Yao Zunze, murid Yao Chen? Pada saat itu, kemungkinan besar sebelum Feng Zunze tiba, dia akan menggambar Hall of Souls serta beberapa musuh Yao Lao di masa lalu. Akhir yang seperti itu akan sangat mengerikan. Xiaoyan tidak membuat kemajuan apapun tidak peduli bagaimana dia berpikir. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tanpa daya tersenyum pada dokter peri kecil yang sedang menatapnya. Setelah itu,
dia bertanya, di mana Kailin dan Ziyan? Mereka di luar. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia segera mengambil beberapa langkah lembut dan tubuhnya yang anggun perlahan berjalan menuju hutan batu di luar. Ayo pergi. Karena penyegelan Demon Poison Spot sudah selesai, akan merugikan bagi Anda untuk tetap di sini. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Tempat ini dipenuhi dengan uap beracun. Meskipun racun biasa yang masuk ke tubuhnya akan dibakar oleh Glazed Lotus Heart Flame sampai tidak ada yang tersisa, tetap di sini untuk waktu yang lama memang tidak memiliki manfaat baginya. Xiao Yan dan dokter peri kecil baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Ziyan, yang menjaga di pintu keluar, merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela nafas lega saat mereka melihat ekspresi Xiao Yan yang agak baik. Apakah sudah diselesaikan? Medusa dengan cepat berjalan ke depan. Mata indahnya menyapu tubuh Xiao Yan sementara suaranya bertanya dengan prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, itu semua berkat metode penyegelan racun dari dokter peri kecil. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini. Kata-kata ini memang benar. Hanya seutas benang kecil yang menyebabkan Xiao Yan menghabiskan 2/3 dari dokinya untuk memperbaikinya. Jika Demon Poison Spot benar-benar meletus, kemungkinan Xiao Yan benar-benar tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Selain itu, tujuannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi untuk membuat hubungan antara dokter peri kecil dan Medusa menjadi sedikit lebih baik. Kedua wanita ini seperti jarum tajam dan tenda. Mereka tanpa sadar akan terlibat konflik satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Berapa lama letusan Demon Poison Spot ini tertunda setelah disegel? Medusa pura-pura tidak menyadari kata-kata yang diucapkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan paling penting. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Mengapa wanita ini suka menjadi begitu blak-blakan sepanjang waktu? Segel itu akan bertahan selama 2 tahun. Dokter peri kecil di samping ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. 2 tahun. Kerutan di alis Medusa semakin dalam. Dia menghela nafas. Dengan kata lain, kita harus menemukan seorang elit Douzun untuk membantu Xiao Yan menghilangkan racun atau Demon Poison Spot akan meletus sekali lagi. Iya, apakah kamu bisa menyegelnya lagi 2 tahun dari sekarang? Medusa bertanya dengan suara yang dalam. Ini tidak, metode penyegelan semacam ini hanya dapat digunakan 1 kali. Tidak akan banyak berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya. Dokter peri kecil berhenti sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Alis Medusa tegak, melihat sikapnya, tampaknya Medusa berencana untuk menegur dokter peri kecil dengan dingin lagi. Xiao Yan buru-buru memasukkan dirinya di antara keduanya saat melihat ini. Dia tanpa daya berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita berdiskusi dengan benar tentang bagaimana kita bisa menemukan seorang elit Douzun sebagai gantinya. Dokter peri kecil, bantu kami mengatur beberapa akomodasi. Kailin dan Ziyan telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan perlu memulihkan diri. Dokter peri kecil secara alami tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dia dengan lembut menanggapi Xiao Yan sebelum membalikkan tubuhnya untuk pergi. Dari penampilannya, dia berencana secara pribadi akan mempersiapkan akomodasi mereka. Xiao Yan akhirnya menoleh ke Medusa setelah melihat punggung dokter peri kecil telah menjadi jauh. Dia tertawa getir, dia sudah memberi saya cukup bantuan. Kamu harus berhenti mencari masalah dengannya. Medusa tidak berkomitmen dalam menghadapi khotbah Xiao Yan. Dia mengangkat matanya yang cantik dan berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Anda tidak bisa hanya duduk dan menunggukan. Mari kita tunggu dan lihat dulu, kita akan istirahat sehari sebelum membongkar beberapa informasi tentang Hall of Souls dari mulut orang ini besok. Xiao Yan merentangkan tangannya sebelum segera menggosok cincin penyimpanannya. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya yang hitam pekat. Tujuan perjalanan ke Kekaisaran Cuyun kali ini adalah untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls dan mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Hall of Souls atau Yao Lao. Medusa ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Aroma tenang yang samar tertinggal di dalam ruangan yang luas. Cahaya hangat menyinari itu. Cahaya menghilangkan kegelapan tapi tidak tampak terlalu menyilaukan. Xiao Yan menutup kedua matanya dengan erat saat dia di tempat tidur. Tangannya telah membentuk segel pelatihan saat dia perlahan menyerap energi alami yang melayang di udara sekitarnya. Latihan seperti mengayuh perahu melawan arus sungai. Seseorang akan mundur jika tidak maju. Pelatihan khusus tentang ketekunan. Untuk menjadi ahli yang akan menjadi fokus perhatian, seseorang harus secara alami berusaha agar orang lain mengalami kesulitan untuk mencocokkan.
Dua garis samar kabut putih mengikuti napas Xiao Yan saat mereka bertahan di sekitar hidungnya. Mereka akhirnya memasuki tubuhnya saat dia menghirup. Setelah menjalani berbagai penyempurnaan, ada sedikit peningkatan pada Doqi yang kuat di dalam tubuhnya. Pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum kabut energi samar yang tertinggal di sekitar hidung Xiao Yan mulai berangsur-angsur menghilang. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dada Xiao Yan terus tenggelam. Udara keruh dihembuskan oleh Xiao Yan melalui nafas panjang. Setelah melakukan tindakan ini, tubuh Xiao Yan rileks secara bertahap. Dia sedikit terdiam sebelum tangannya sekali lagi membuka pakaiannya. Matanya mengerutkan kening saat dia mengamati Demon Poison Spot yang aneh itu. Seorang elit Dozun, Xiao Yan bergumam sendiri di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tertawa getir. Daripada menaruh harapannya pada ini, itu sedikit lebih dapat diandalkan untuk menempatkannya pada menemukan api surgawi ketiga. Jika dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan Demon Poison Spot ini dan menyerapnya, Xiao Yan jelas mengerti bahwa manfaat yang akan dia peroleh pasti akan jauh lebih besar daripada mengundang seseorang untuk membantunya. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk lututnya saat dia dengan lembut bergumam. Matanya menatap api yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, jarinya bergetar dan beberapa peta compang camping, yang diisi dengan aura kuno, muncul di tangan Xiao Yan. Tampilan peta ini adalah salah satu zaman yang ekstrim. Jelas, mereka sudah ada sejak lama. Tepi salah satu peta compang camping itu berisi beberapa garis buram. Garis-garis itu perlahan menyebar. Sekilas, mereka secara mengejutkan adalah teratai hitam yang aneh. Bunga teratai itu berwarna hitam pekat. Tampaknya ada lapisan tipis api hitam menutupi permukaan teratai, memberikan penampilan yang sangat mirip iblis. Mata Xiao Yan menatap tajam ke gambar teratai hitam. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh dari dulu. Oleh karena itu, dia dengan jelas tahu hal menakutkan macam apa ini. The Purifying Demonic Lotus Flame, peringkat ketiga. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 81. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.